Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala al-habib al-mustafa alaihi afdalus salatu wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له في علو شأنه وعظيم سلطانه. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله من أرجح العرب ميزانا وأفصحها بيانا فأوضح الطريقة ونصح الخليقة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وخلفائه المهديين من بعده ووزرائه العاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الحفل الكريم، أود أن أشكر سيادة الأخ الكريم والعالم الفاضل والرجل الكبير الحبيب الشيخ الثقاف الذي دعانا إلى هذا المولد النبوي الشريف مع المترجم الحبيب علوي والحبائب جميعا. نرجو من الله تعالى أن يمدهم بالخير والفضل والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau tetamu kita dan guru kita Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani menyampaikan petuah-petuahnya, menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Beliau dahului dengan pekikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala habibika Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau memulai dengan kalimat puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa beliau panjatkan juga haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita untuk kita duduk di perkumpulan yang mulia pada malam hari ini, dihadiri oleh orang-orang yang mulia pada malam hari ini. Kita mengangkat tangan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkumpulan ini, di mana orang-orang yang ditunjukkan hidayahnya oleh Allah taala, pastilah hamba tersebut tidak akan disesatkan oleh Allah taala. Namun bagi mereka yang disesatkan jalannya oleh Allah taala, berarti hamba tersebut tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tak lupa kata beliau, kami panjatkan salawat dan salam, kita haturkan salawat dan salam kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah Ta'ala. Beliau adalah utusan teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nasihat kepada umat ini dengan nasihat yang sangat sempurna. Tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam ini, kita ikut sertakan kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di belakang jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya mereka orang-orang para umara, para khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Wahai saudara-saudaraku yang ada di perayaan yang mulia, yang ada di perkumpulan yang mulia pada malam hari ini, kami khususnya, beliau mengatakan, kami mengucapkan rasa syukur yang beribu-ribu rasa syukur dan panjatan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya beliau adalah guru kami. Beliau adalah seorang laki-laki yang betul-betul kokoh iman dan Islamnya kepada Allah Ta'ala. Beliau adalah guru kami Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, yang telah mengajak kita semua di dalam perkumpulan yang mulia pada malam hari ini, yang disertai oleh seluruh para kekasih-kekasih Allah Ta'ala, dihadiri oleh seluruh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insyaallah perkumpulan ini membawa berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوان والأخوات، أيها الأفاضل، أنتم زحفتم اليوم لحضور المولد النبوي الشريف، وما بالكم يوم الزحف الأكبر في حضرة الحق عز وجل. ها أنتم اليوم تزحفون لسماع القصائد النبوية، وأنتم غدا ستزحفون لرؤية النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. علينا أن نعرف أننا في كل وقت وفي كل زمن نحن واجبنا أن نزحف ونأتي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نستغفر ربنا ويستغفر لنا الرسول، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أيها المؤمنون المسلمون، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا الاستغفار يا معشر الناس علينا أن نأتي لحضرة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الاستغفار له ملائكة خاصة يحملون ذاك الرجل أو تلك المرأة عند الاستغفار إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالكثير أمام الله عز وجل، فهو الذي أعطى وهو الذي أكرم حبيبه بهذه الأمة، فهو الذي يغفر لها بجاه مصطفاه الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Disebutkan oleh beliau bahwa pada perkumpulan yang mulia pada malam hari ini, wahai saudara-saudaraku, wahai saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pada malam hari ini, kita semua pada malam hari ini menghadiri daripada pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang kita rasakan di saat kita membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini? Coba kita bisa bayangkan apabila di malam hari ini kita mendengarkan Maulid Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa besok kelak kita insyaallah di hari kiamat, di mana di hari itu orang berdesak-desakan untuk meminta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
sebagaimana kalian semuanya, kita semua pada malam hari ini mendengarkan qasidah-qasidah, mendengarkan lantunan-lantunan puja-pujian kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di mana kita semua sekarang ini berkumpul berdesak-desakan untuk mendengarkan dan untuk menghayati bagaimana kepribadian Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam kitab Maulid maupun yang tertuang di dalam qasidah-qasidah orang-orang mereka para ulama. Maka kelak kita di hari kiamat kita juga akan berdesak-desakan untuk melihat paras dan elok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Di mana istighfar kita sekarang ini berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta pengampunan dosa kepada Allah taala lewat junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita haturkan di mana tawasul kita kepada Allah taala lewat Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang manusia mengucapkan istighfar, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali Allah taala mengirimkan kepada manusia yang beristighfar kepada Allah tersebut bertundun dan beribu-ribu para malaikat yang setiap malaikatnya, satu malaikatnya memintakan ampun kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat kepada orang yang beristighfar dan bersalawat kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, ya ahibba'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilman. قال أحد الأولياء ابن عجيبة: العلم علمان، علم الأوراق وعلم الأذواق. فعلى العلماء أن لا يكونوا أصحاب أوراق، ولكن على العلماء العاملين والأولياء الصالحين والأحباب المكرمين أحفاد النبي المصطفى أن يكونوا علماء الأذواق، فلهم ذوق في كل آية وفي كل كلمة وفي كل حرف من حروف القرآن له تجلي وله معنى، وهو بحور، والقرآن بحور من المعاني لا يمكن حصرها ولا عدها بكتيبات كثيرة، بكتيبات صغيرة، ولكن القرآن أوجد الله تعالى فيه كل كبيرة وكل صغيرة وكل شيء يهم الأمة ويهم الخلق، وكل شيء في هذا الكون موجود معناه في القرآن الكريم. أيها المؤمنون وأيها العلماء، علينا بتفهم الآيات. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأقول عنه، قال: قسم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك، هذا ينفر الناس بتهكته وهذا يضل الناس بتنسكه. فالرجل العالم يجب أن يكون عالما لا ينفر الناس، يجب أن يكون معلما للناس التواضع، فالنبي كان المتواضع الأكبر، ولهذا قال الله تعالى في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المؤمنون، علينا بالتواضع، والتواضع فقط لبعضنا البعض، وإن إبليس وجنوده هم المتكبرون، فعلينا أن لا نتكبر على بعضنا البعض. وقال سيدنا علي: قسم ظهري رجلان، أي رجلان عالمان
واحد عالم والآخر متنسك قسم ظهري أي قطعني نصفين ذاك بعلمه المتهور والمتنفر وذلك بتنسكه الفائض الذي لا يعلم الناس ما يعلمه. Disebutkan oleh Syekh Hisam Al-Kabbani di dalam kelanjutan nasihat-nasihat beliau kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wahai kaum yang mencintai para ulama Rasul, wahai kaum yang mencintai para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh seorang ulama sufi yang terbesar bahwa ilmu ini dijadikan menjadi dua macam ilmu. Yang pertama adalah ilmul awraq dan yang kedua adalah ilmul adwaq. Yang pertama adalah ilmu yang tertulis di atas kertas-kertas dan yang kedua adalah ilmu yang bersandar di dalam jiwa seseorang, yang bersandar di dalam batin seseorang, yang bersandar di dalam cita rasa seseorang sehingga orang tersebut dapat merasakan ilmu yang dia miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita jadilah kita menjadi orang-orang yang menjadi ulama. Apabila kita menjadi ulama, maka jadikanlah diri kita adalah ulama, yaitu ilmu yang mempunyai ilmu adwaq, mempunyai ilmu yang mempunyai cita rasa yang sangat tinggi. Apalagi mereka orang yang ingin menjadi seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, menjadi seorang ulama yang betul-betul mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan khususnya mereka-mereka cucu-cucu Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembawa bendera syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para ulama. Jadikanlah diri kita adalah ulama Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai cita rasa yang tertinggi. Janganlah ilmu hanya sifatnya adalah tertulis di atas kertas atau kita hafal di dalam benak kita saja, tapi kita amalkan di dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Coba lihat kita, apakah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita telaah dan kita teliti apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, apa yang ada di dalam kalimat-kalimat Al-Quran, bahkan telaahlah apa yang ada di dalam dan tertulis di dalam huruf-huruf Al-Quran. Semuanya terkandung makna-makna yang sangat agung, makna-makna yang sangat dalam, makna-makna yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tertulis dan tertuang di dalam Al-Quran sekarang dapat kita rasakan dan dapat kita lihat bahwa seluruh alam wujud ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang hidup maupun itu yang mati, semuanya sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ada di dalam Al-Quran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fahamilah, kita wajib memahami Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa punggungku ini telah hancur, punggungku ini telah pegal, aku menjadi orang yang sakit tatkala aku melihat dua orang, yaitu orang-orang alim yang kemudian orang-orang alim tersebut berdiam diri, tidak mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang tidak tahu. Dia hanya membanggakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia membiarkan orang lain tidak mengetahui syariat Nabi Muhammad, dia diamkan begitu saja. Dan yang kedua adalah orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh yang tidak ingin menelaah ilmu, tidak ada hasrat sedikit pun untuk mengetahui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah taala, kata beliau, wajib kita menjadi orang-orang yang rendah hati, wajib kita menjadi orang-orang yang tawadhu, yang berendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak adalah pujian yang lebih besar daripada pujian Allah taala kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang sangat luhur, budi pekerti yang sangat terpuji. Dikarenakan apa? Dikarenakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ciri yaitu akhlak rendah hati kepada siapa saja, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita untuk selalu tawadhu, rendah hati di hadapan Allah taala, dan juga berakhlak kepada seluruh manusia. Jangan kita meniru iblis,
Orang-orang meniru, orang-orang yang meniru daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang membanggakan dirinya, yang sombong kepada Allah taala, sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang dicerca oleh Allah taala fid dunya wal akhirah wal iyadu billah. أيها المسلمون، أيها الحفل الكريم، أنا لست هنا محاضرا، أنا هنا أمامكم أقل منكم بكثير. أنا أعتبر نفسي تحت الأرجل وعلى الأعتاب واقف أتلمس رضا النبي صلى الله عليه وسلم، أتلمس رضا الله تعالى عز وجل. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك لا نعد أنفسنا علماء، ولكننا طلاب علم وليس أكثر من ذلك. يقول الله في كتابه الكريم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك من المرسلين، وإنك صاحب القرآن، وإنك صاحب القرآن. ياسين والقرآن الحكيم، أي عطف القرآن الحكيم، عطفه على النبي مصطفى على ياسين، أي معناه دخل القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي: ياسين هو قلب القرآن، والفاتحة قلب ياسين، وياسين قلب الفاتحة. أي وضع الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي أن الجبال والدنيا والكون جميعا، لو أنزل الله هذا القرآن على الكون جميعا لهدم الكون، ولكن القرآن نزل على قلب محمد ولم يهدم قلب محمد، بل تمكن وحفظ وعلم القرآن كما يريد الله تعالى، وكما يريد محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan: wahai saudara-saudaraku yang mukmin, wahai saudara-saudaraku yang muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dengan nada tawadhu, dengan nada yang rendah hati, beliau mengungkapkan bahwa di sini saya berdiri bukan sebagai seorang penceramah. Saya di sini berdiri bukan sebagai seorang yang memberikan tausiah ataukah tau'iyah, bahwa saya mengakui diri saya bahwa saya lebih kecil daripada kalian. Saya tidak memiliki ilmu yang lebih banyak daripada kalian. Nada tawadhu yang beliau ungkapkan ini, beliau mengatakan bahwa tidak ada lain, saya berdiri di atas mimbar ini tujuannya adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, saya terinspirasi, saya betul-betul terketuk hati saya ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi: wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang yang berilmu ada yang lebih berilmu, di atas orang yang mengetahui ada yang lebih mengetahui. Oleh karena itu, di dalam ayat ini betul-betul terketuk hati saya, dan saya tidak pernah menyangka diri saya adalah sebagai seorang ulama atau orang yang alim, tapi kami semua adalah para tullabul ilm. Kami semua adalah orang-orang penuntut ilmu yang lagi mencari ilmu dan menuntut ilmu dimanapun kami berada. Ketahuilah, apabila kita membaca ayat Al-Quran, di situ ada surat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Dikatakan innaka laminal mursalin, bahwa engkau ya Muhammad
adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membawa Al-Qur'an. Nabi Muhammad inilah yang mengajarkan Al-Qur'an, kalimat-kalimat Allah taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di situ disandingkan bersama antara Al-Qur'an dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana posisi Al-Qur'an sama dengan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dikarenakan bahwa akhlak Rasulullah adalah berasal daripada Al-Qur'an, dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau adalah nabi yang langsung dididik oleh Allah taala. Dimaknai oleh beliau, oleh para ulama, bahwa berarti maknanya adalah bahwa Al-Qur'an ada di dalam dada Nabi Muhammad. Al-Qur'an ada di dalam jiwa dan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, dikatakan oleh para ulama bahwa Yasin, surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Qur'an. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Qur'an, dan surat Al-Fatihah adalah jantungnya daripada surat Yasin. Dengan adanya Al-Fatihah inilah mencakup semua yang ada di dalam Al-Qur'an, dari kalimat-kalimat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, apabila Allah Subhanahu wa taala saja memfirmankan di dalam ayatnya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaupun Al-Qur'an ini, kata Allah, kami turunkan di atas gunung yang kokoh, maka gunung itu akan meledak, gunung itu akan pecah dan berkeping-keping dan akan menjadi hancur. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, kalau gunung saja yang kokoh akan menjadi pecah dan akan lumat menjadi debu yang sangat halus dan sangat lembut. Coba bayangkan, kalaupun Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di alam semesta ini semuanya, maka semua alam semesta ini pun akan hancur. Tapi ketahuilah ikhwani, kata beliau, Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Ta'ala lewat dada Nabi Muhammad SAW, pertanda bahwa dadanya Nabi Muhammad lebih agung dan lebih kuat serta lebih kokoh daripada gunung-gunung yang bercokol yang ada di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyyun babuha. Wa qad akhraja Ibn Asakir an Ibn Abbas قال ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخرج عنه قال نزلت في علي 300 آية وفضائله رضي الله عنه كثيرة ومشهورة، ولذلك علينا بالاتعاظ فيما يقوله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه وعليه السلام. قال العلم يرفع الوضيع، أي الوضيع الذي لا قيمة له لا يحترمه أحد. إذا تعلم العلم الحنيف والشرع المبين فهو يرفع إلى أعلى المقامات. والجهل يضع الرفيع، والرفيع الذي يظن الناس أنه مستواه عال جدا وأنه فوق القوم وأنه كبير من الكبراء من الأكابر وأنه مشهور، كل ذلك لا ينفع إذا لم يكن عالما لعلم الشريعة ولعلم الحقائق. ولذلك قال الجهل فهو جاهل مغتر متكبر جواظ متكبر جواظ، أي هو جاهل لا يعلم شيئا. وقال العلم خير من المال، المال الذي هو فتنة الناس في هذه الدنيا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فاعلموا أن الفتنة تأتي من المال الكثير ومن الأولاد الذين لا يسمعون لآبائهم وأمهاتهم. ثم قال العلم يحرسك وأنت تحرس المال،
العلم. فلذلك أيها الإخوان، أيها الأحباء، أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه. اسمعوا وعوا، فإذا وعيتم فانتفعوا، أي اسمعوا كلام الله وكلام رسوله المصطفى، وعوها جيدا فتفلحوا وتنصروا على أعدائكم. Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani, beliau kemudian melanjutkan di dalam petuah-petuah dan nasihat-nasihatnya, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda bahwa aku adalah kotanya ilmu, aku adalah gudangnya ilmu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah adalah pintunya menuju kepada gudang ilmu tersebut. Maka diriwayatkan oleh Ibn Asakir daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ayat-ayat dan sangat banyak sekali yang terkandung yang menyanjung tentang kebesaran daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Di antaranya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketahuilah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan bahwa dengan ilmu maka orang-orang yang tidak ada harganya, orang-orang yang dianggap remeh oleh masyarakatnya menjadi terangkat dan menjadi dihormati serta menjadi orang yang mulia karena ilmu tersebut. Yang tadinya dia tidak diharapkan atau dia mungkin tidak pernah dipedulikan oleh masyarakatnya, namun karena dia adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menyandang ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi orang yang mulia dan menjadi orang yang dihormati oleh masyarakat dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang tersebut dia telah mengetahui agama yang suci ini, bagaimana tatanan dan bagaimana adab di mana seseorang menjalankan agama Islam, agama dinil hanif yang dibawa oleh Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Adapun kebodohan adalah dapat merendahkan dan dapat menghina orang-orang yang berada di atas, yang kemudian dia adalah orang-orang yang tersanjung, mungkin orang-orang yang banyak dilihat atau orang-orang yang mungkin dimuliakan oleh masyarakatnya, namun karena kebodohan dan kejahilannya maka ia pun direndahkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya pangkat? Apa gunanya sanjungan? Apa gunanya ia seorang bangsawan kalau ia adalah orang yang bodoh, kalau ia tidak pernah mengetahui bagaimana agama ini dan bagaimana tatanan dan syurut-syurut di dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana dikaji di dalam ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya. Kebodohan adalah, yaitu orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengetahui sesuatu. Bukan berarti ia tidak mengetahui A dan B, atau ia tidak mengetahui fulan atau faltan, namun ia tidak mengetahui apa agama ini sebenarnya, bagaimana kesucian agama Islam ini yang sebenarnya. Ketahuilah, kata beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa ilmu ini jauh lebih mulia daripada harta. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menandaskan dan menegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian itu adalah ujian buat kalian, fitnah buat kalian. Bahwa harta itu adalah fitnah, anak itu adalah fitnah. Fitnah maknanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketahuilah wahai orang-orang tua, wahai kaum bapak-bapak, ketahuilah, jagalah anak-anak kita semuanya agar anak-anak kita mau mendengarkan nasihat orang-orang tuanya dengan nasihat-nasihat yang baik, yang kelak setelah mereka menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi orang-orang yang dewasa, maka ia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakatnya. Ilmu adalah sesuatu yang menjaga kita semuanya, namun kita menjaga harta. Tidak mungkin kita akan dijaga oleh harta kita. Kita yang menjaga harta kita.
Namun dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari apa? Menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang batil, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita menjaga harta kita, dikarenakan apabila kita punya harta yang banyak, pasti kita akan khawatir dan kita akan takut. Kita akan masukkan kemana uang saya ini? Akan saya masukkan ke dalam bank yang mana? Apakah bank ini nanti akan jatuh pailit? Apakah bank ini nanti akan kemudian bangkrut dan lain sebagainya? Dia merasa khawatir dan dia merasa takut nanti uangnya akan hilang dan lain sebagainya. Oleh karena itu dikatakan ilmu adalah hakim, ilmu adalah raja, dan kita yang menjaga harta kita, kita pun yang kemudian merajai harta kita. Kita yang menjaga harta kita, kita yang mempertuan daripada harta kita, bukan harta kita yang kemudian jadi tuan kita. أرجو من الحبيب شيخ أن يعطيني بعد الوقت حتى أكمل هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم، أي الرجل الذي يفتخر بنفسه أنه عظيم من العظماء، وأنه غني من الأغنياء، وأنه وزير من الوزراء، وأنه ملك من الملوك، وأنه إمبراطور وشاه. يأتي يوم القيامة يظن نفسه عظيما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي لا قيمة له. جناح البعوضة أفضل منه لأنه متكبر ومتعجرف، وليس ضعيف ومتضعف، أي هو متواضع. فيقول هذا الرجل غير مقبول عند الله عز وجل وأقل من جناح بعوضة، وهذا حديث متفق عليه. Beliau kemudian melanjutkan daripada nasihatnya. Beliau memohon kepada guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf agar beliau memberikan kesempatan kepada saya, kata beliau, untuk melanjutkan hadis ini dan menyempurnakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana artinya bahwa kelak akan datang seseorang yang besar badannya dan agung perawakannya. Maknanya bukan berarti dia besar badannya, maknanya adalah materi dapat terlihat dengan mata. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi, tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dia adalah seorang hamba Allah Ta'ala. Nanti di hari kiamat dia akan didatangkan oleh Allah, dia akan dihadapkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia membanggakan dirinya. Waktu dia dulu di dunia, ia menjadi orang-orang yang sombong. Sombong dari apa? Sombong dari hartanya, sombong dari pangkatnya, sombong karena dia punya jabatan yang sangat tinggi di mata manusia. Maka kelak di hari kiamat, dia bahkan menyangka bahwa dirinya adalah orang yang paling agung di mata Allah. Dia adalah orang yang paling besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, kata beliau, orang tersebut tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sayapnya nyamuk pun jauh lebih afdal dan jauh lebih sempurna, jauh lebih utama di mata Allah Ta'ala ketimbang orang ini. Meskipun dia membanggakan dirinya, dia adalah seorang manusia, namun sayapnya seekor nyamuk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih utama dan jauh lebih ada harganya di mata Allah Ta'ala dikarenakan ketawaduannya. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أخرجه الديلمي بإسناد جيد: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له واعظا من قلبه. إذا أراد الله تعالى خيرا بعبد من عباده وبأمة من إمائه جعل له أو لها في قلبه أو قلبها واعظ من قلبه، أي
يهديه. لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء، أي يهديه إلى الصراط المستقيم، ويجعل دائما في قلبه من الإلهامات التي يصبها الله عز وجل في قلب ذلك العبد حتى يهتدي إلى الطريق الصحيح وإلى الصراط المستقيم. Disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dengan sanad yang sangat sahih. Beliau Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang kurang lebih artinya adalah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hambanya menjadi hambanya yang baik, menjadi hambanya yang menjadi penghuni surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam hati hamba tersebut adalah selalu apabila ia diberi nasihat, maka terasa dirinya mendapatkan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikehendaki oleh Allah ta'ala menjadi orang yang baik, berarti dia menjadi kekasih Allah ta'ala. Kekasih Allah ta'ala di dunia dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti di akhirat. Maknanya bahwa hamba tersebut selalu dirinya diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dirinya merasa apabila ada orang memberikan nasihat, dia selalu dirinya bahwa nasihat ini bermanfaat buat saya, nasihat ini adalah buat diri saya, nasihat ini adalah ditujukan untuk diri saya. Selalu dirinya mendapatkan hidayah daripada Allah, karunia dan fadl daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keadaan orang tersebut selalu mendapatkan ilham, mendapatkan ilmu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai dia hidup di dunia sampai dia di akhirat diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah ta'ala mengucurkan ilhamnya, memberikan, melimpahkan, menganugerahkan ilham, ilmu dan hikmah kepada dirinya yang sangat bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ay bittaqwa yulhimullahu al-azza wa jalla al-'abd, haythu yaqul fa'alhamaha فجورها وتقواها، أي يلهمها التقوى، وعلمناه من لدنا علما. إذا كانت هناك التقوى فالعلم حاضر، ولذلك أقص عليكم هذه القصة وأنهي حديثي. روي أن رجلا أتي به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه قصة شيخ حبيب شيخ جميلة جدا، وكان قد صدر منه أنه قال لجماعة من الناس وقد سألوه كيف أصبحت اليوم، قال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصدق اليهود والنصارى وأؤمن بما لم أره وأقر بما لم يخلق. فأرسل عمر إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاءه أخبره بما قال هذا الرجل، لأن سيدنا عمر عليه رضوان الله كان غاضبا ويريد أن يقطع رأس هذا الرجل. يقول أصبحت أحب الفتنة وأصدق اليهود والنصارى وأكره الحق وأؤمن بما لم أره، فكيف هذا؟ فجاء علي رضي الله تعالى عنه وقال مه يا عمر، مه، توقف عن إعطاء أمرك بقتل هذا الرجل. Beliau kemudian memberikan dan menandaskan nasihatnya. Di dalam ini beliau meminta kepada kita semua agar mendengarkan nasihat yang sangat mulia, nasihat yang betul-betul sangat memukau dan sangat cantik serta sangat bagus sekali buat kita semuanya. Pernah diriwayatkan ada seseorang laki-laki didatangkan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau dia menghadap kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika laki-laki ini ditanya, wahai laki-laki, wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana pagimu di hari ini? Kaifa asbahtal yauma? Bagaimana engkau di pagi hari ini?
apakah kau dalam keadaan sehat ataukah kau kurang sehat? Maka dengan spontan laki-laki ini beliau mengatakan bahwa, wahai Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, aku di pagi hari ini mencintai fitnah. Aku di pagi hari ini mencintai fitnah, di mana semua orang membenci yang namanya fitnah. Namun laki-laki ini ketika ditanya dia mengatakan, aku mencintai fitnah di pagi hari ini, dan aku membenarkan Yahudi dan Nasara. Aku membenarkan Yahudi dan Nasara, katanya. Dan bahkan dia katakan bahwa, dan di pagi hari ini aku membenci kepada kebenaran. Dan aku membenci kepada kebenaran. Maka perawakan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang tidak bisa disembunyikan. Beliau adalah seorang mukmin dan seorang sahabat Rasulullah. Apabila mendengar dan melihat sesuatu kekejian dan satu kemungkaran, baik itu perbuatan ataukah itu ucapan, maka beliau hunuskan pedangnya dan beliau marah dengan marah yang sangat keras. Maka pada saat itu hadir Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka beliau katakan kepada Sayyidina Umar, "Mah ya Umar, cegah wahai Umar, jangan kau malah terlebih dahulu. Bergegas marah terlebih dahulu. Kembalikan pedangmu ke dalam sarungmu, akan aku jelaskan perkara ini satu persatu kepada dirimu." Apa kata beliau? Faqala Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa karramallahu wajhah, صدق الرجل يا عمر، صدق الرجل بقوله أحب الفتنة، وبقوله أكره الحق، وبقوله أصدق اليهود والنصارى، وبقوله أؤمن بما لم أره، وبقوله وأقر بما لم يخلق، فقد صدق الرجل. Beliau Sayyidina Ali kemudian mengatakan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Umar, ketahuilah bahwa apa yang dikatakan oleh laki-laki ini benar. Semua yang dikatakan oleh laki-laki ini adalah benar. Bahwa ia katakan bahwa dirinya telah mencintai fitnah, di mana semua orang membenci fitnah. Laki-laki ini mengatakan bahwa dia telah mencintai fitnah. Benar apa katanya? Dan dia katakan bahwa aku mempercayai dan aku membenarkan Yahudi dan Nasara. Benar perkataannya. Kemudian dia katakan bahwa aku membenci daripada kebenaran. Benar apa perkataannya. Dan dia mengatakan bahwa aku beriman kepada apa yang tidak aku lihat. Benar apa yang dia katakannya. Semua yang dikatakan oleh laki-laki tadi ini dibenarkan oleh Sayyidina Ali di hadapan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. انظروا العالم المتفقه، العالم الجليل، هذا هو العلم، استنباط العلم من والأحكام من القرآن الكريم والعلوم الذوقية بمعنى الآيات. فعلي مدينة العلم، النبي مدينة العلم وعلي بابها، فلذلك علمه واسع ونهجه بليغ. فقال يا عمر، الرجل قال يحب الفتنة، والله قال في كتابه الكريم إنما أولادكم وأموالكم فتنة، أي هذه هي فتنة الدنيا. فالأولاد والأموال والتفاخر والزينة هي الفتنة بحقيقتها. أصبحت اليوم الفتنة في كل بيت، الفتنة في التلفاز، الفتنة في الفضائيات، في التلفزيونات، الفتنة في كل شيء، في الكمبيوتر. هذه هي الفتنة يا عمر. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فصدق الرجل. Coba dikatakan oleh Sayyidina Ali, camkan wahai Umar. Beliau mengatakan bahwa ini adalah jawaban seorang yang mempunyai ilmu, seorang yang betul-betul faham kepada ilmu, seorang yang betul-betul mengerti akan ilmu. Pengambilan ilmu yang beliau dapatkan adalah langsung daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang-orang yang benar mempunyai ilmu hak, dan ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW adalah sangatlah luas. Beliau adalah babul ilm, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau katakan bahwa wahai Umar, beliau mengatakan tadi
Laki-laki ini mengatakan tadi bahwa dia adalah orang yang mencintai fitnah. Itu kan sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah dari Allah taala. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah orang yang mencintai harta. Kita semua adalah orang-orang yang mencintai anak-anak kita. Sebagaimana kita dapat saksikan bahwa di negeri kita ini ataupun dimanapun kita berada, kita saksikan fitnah ada di mana-mana, harta ada di mana-mana, kemewahan ada di mana-mana, anak dan bahkan istri-istri ada di mana-mana, kaum wanita ada di mana-mana, bahkan ada di dalam acara-acara televisi, ada di dalam acara-acara yang ada terpampang di dalam komputer-komputer. Dan itu semua adalah merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan hamba-hambanya yang beriman. Apa yang dia katakan adalah benar, bahwa kita semua adalah mencintai harta dan mencintai anak-anak kita serta mencintai istri-istri kita. وقال الرجل يا عمر أنه يكره الحق. هل تكرهون الحق؟ هل أحد يكره الحق؟ Wahai Umar, kata Sayyidina Ali, sungguh yang dia katakan ini adalah benar, bahwa dia telah membenci yang namanya kebenaran. Apakah kita semua membenci yang namanya kebenaran? Apakah ada di antara kita semua ada orang-orang yang membenci yang namanya kebenaran? Apakah ada di antara kita yang membenci yang namanya kebenaran? Beliau meminta jawaban kita. لا أحد يكره الحق، أما فهذا غير صحيح، فالكل يكره الحق، فالكل يكره الحق. وقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحيث قال فالرجل يعني أنه يكره الموت، فكلنا نكره الموت، والآية الشريفة تقول وجاءت سكرة الموت بالحق، ولذلك يكرهون الحق، يكرهون الموت. وهذا الرجل كان صحيح القول. Jawaban tersebut dituntaskan oleh Sayyidina Ali, kata beliau. Beliau katakan bahwa kalau kita semua mengatakan bahwa kita tidak ada yang membenci yang namanya kebenaran, itu tidak benar. Bukan berarti kita membenci yang namanya kebenaran secara nyata, bukan. Tapi kita katakan bahwa kita yang namanya sebagai manusia hamba Allah Ta'ala tidak membenci yang namanya kebenaran, itu tidak benar. Kita semua hamba Allah Ta'ala membenci yang namanya hak, tanda petik di atas. Apa yang namanya yang hak yang dimaksud di sini? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menuntaskan jawabannya di hadapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bahwa yang dia katakan laki-laki ini benar, wahai Umar. Yang dikatakan benar bahwa dia membenci yang hak, dia membenci kebenaran adalah dia membenci kematian. Semua kita di antara kita tidak ada yang senang yang namanya kematian. Kita semua benci kepada kematian. Meskipun kematian itu adalah pasti datang kepada kita, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ja'at sakaratul mauti bil haq, bahwa sesungguhnya sakarat kematian itu akan datang dan pasti datang kepada kita dengan kebenaran, dan itu pasti. وقال يصدق اليهود وقال يصدق اليهود والنصارى، هل تصدقون اليهود والنصارى؟ اسألهم. Beliau kemudian kembali bertanya kepada kita masing-masing. Laki-laki tadi mengatakan di hadapan Sayyidina Umar bahwa dia adalah orang yang membenarkan Yahudi dan Nasara. Adakah di antara kita orang-orang di antara kita yang membenarkan Yahudi dan Nasara? Tidak ada. Ya Umar, صدق الرجل، فعلينا تصديق اليهود والنصارى في هذا القول، أي بمعنى قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
الرجل قال الحق. Kemudian Sayyidina Ali menandaskan di dalam jawaban yang menuntaskan sekali. Wahai Umar, sungguh yang dikatakan oleh laki-laki itu benar. Dia membenarkan Yahudi dan Nasara. Dikarenakan kita semua wajib membenarkan Yahudi dan Nasara. Dikarenakan ada di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menandaskan, Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi berkata bahwa apa-apa yang diajarkan oleh Nasara ini adalah tidak benar. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan juga begitu orang Nasrani, orang Kristen, mereka mengatakan bahwa apa-apa yang diajarkan dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu adalah semuanya tidak benar. Ucapan Yahudi yang dituduhkan kepada Nasrani benar, dan ucapan Nasrani yang dituduhkan kepada kaum Yahudi adalah sama-sama benar. Maka kita semua wajib membenarkan perkataan apa yang dikatakan oleh mereka sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran ini. ثم قال الرجل ويؤمن بما لم يره، أي شيء لا يراه لا يؤمن به، فهو على حق. نحن نؤمن بما لا نرى، لا نريد أن نرى، فكلنا يريد أن يرى حتى يؤمن بأي شيء. Laki-laki ini beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar bahwa dia beriman, mempercayai kepada segala sesuatu yang tidak dia lihat. Kita semua pasti mengatakan bahwa kita ingin melihat sesuatu baru kita beriman. Kalau kita melihat sesuatu nyata di depan mata kita, baru kita percaya. Tapi kalau kita tidak melihat sesuatu, kemudian orang mengatakan sesuatu itu kepada kita, lantas orang itu mengatakan kepada kita, engkau harus beriman kepada apa yang tidak kau lihat, maka rasanya di dalam diri kita susah kita untuk percaya. Tidak mungkin kita untuk bisa percaya. فيا عمر هذا الرجل على حق، كيف يمكن أن يؤمن وهو بشيء لا يراه؟ فحق، فهو لا يمكن رؤية ربه، لا يمكن لأحد رؤية الله عز وجل وهو يؤمن بالله عز وجل بدون أن يراه، فذاك حق. Kata Sayyidina Ali, wahai Umar, apa yang dikatakan oleh laki-laki ini adalah benar, bahwa orang yang namanya beriman, dia adalah telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana zat Allah ta'ala tidak bisa dia lihat. Apabila zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dia lihat dan tidak dapat dia lihat ketika dia hidup di dunia, akan tetapi dia adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sejatinya orang yang beriman. Bukan berarti dia harus beriman kepada segala sesuatu yang dapat dia lihat atau yang dapat dia saksikan. فقال عمر أعوذ بالله من معضلة لا علي فيها، وهذا هو إمامنا وجدنا سيدنا علي أبو الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والسلام عليهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وأفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأهل بيته الطاهرين المطهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir Sayyidina Umar kemudian beliau mengalah dan kemudian beliau menyerah. Beliau katakan bahwa aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan orang yang tidak punya ilmu seperti saya, kalau tidak ada Ali. Karena ada Ali inilah yang bisa menjelaskan semua daripada rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat Ali inilah saya kemudian bisa mengetahui. Inilah beliau Sayyidina Ali adalah datuk kita. Sayyidina Ali adalah datuk kita, adalah nenek moyang kita. Beliau adalah ayah daripada Sayyidina Hasan dan ayah daripada Sayyidina Husain.
dan beliau adalah penghulu daripada kaum salihin, dan juga seluruh keluarga Rasulullah SAW yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu setia berjuang di belakang Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي النهاية أشكر الحبيب السيد الحبيب الشيخ السقاف الذي غمرنا بلطفه وكرمه بدعوتنا هنا إلى هذا المولد النبوي الشريف، وأشكر المترجم الفذ الشيخ الحبيب علوي السقاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau katakan bahwa di mimbar ini saya berterima kasih yang sangat besar dan sangat beribu-ribu terima kasih yang tidak bisa saya ungkapkan dan tidak bisa saya ucapkan kepada guru kami, kata beliau, Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, yang kemudian dengan keberadaan beliau ini kita diundang untuk dapat mendengarkan tau'iyah dan nasihat-nasihat yang diberikan serta wejangan-wejangan untuk mengetahui bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya, yang dapat kita contoh dan dapat kita suri tauladani, dapat kita ajarkan kepada keluarga kita di rumah insyaallah, dan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, di alam barzakh sampai di akhirah bersama dengan junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. يا طيبة يا طيبة يا دوا يا أنا اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا سكن ليك والهوى